Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran praktikum teknik kendaraan ringan. Di sini anak-anak Bapak kelas 12 akan memasuki fase pembelajaran keterampilan, di mana di SMK Garuda Nusantara pembelajaran keterampilannya itu diberikan jadwal sistem blok, di mana anak-anak Bapak di sini praktek menggunakan jam yang sudah diatur berdasarkan jadwal pembelajaran. Dalam satu hari, anak-anak Bapak itu diberikan waktu untuk mengeksplor kemampuan keterampilan, bukan hanya mengeksplor kemampuan pengetahuannya saja. Maka dari itu, indikator pembelajaran untuk mata pelajaran ini yaitu anak-anak Bapak mampu mengidentifikasi mekanisme mesin sesuai buku literatur. Yang kedua, anak-anak Bapak mampu mendiagnosa gangguan mekanisme mesin sesuai standar operasional prosedur atau yang disebut dengan SOP. Yang ketiga, yaitu anak-anak Bapak mampu mengoverhaul mekanisme mesin sesuai dengan SOP. Kenapa Bapak sampaikan indikator mengenai mekanisme mesin? Karena kita hari ini akan membahas tentang mendiagnosis mekanisme mesin dan komponen-komponennya. Nah, untuk KD yang hari ini akan dibahas adalah kalian mampu memperbaiki mekanisme mesin dan komponen-komponennya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita simak terlebih dahulu video mengenai tentang overhaul mesin. Mesin yang bekerja terus-menerus akan menimbulkan kemungkinan situasi di mana beberapa fungsi mesin tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini sering diistilahkan dengan trouble atau malfungsi. Ketidakberfungsian ini diakibatkan oleh banyak hal. Salah satunya karena berubahnya komponen oleh usia pemakaian atau diakibatkan oleh pengaturan-pengaturan yang berubah dari pengaturan standar. Untuk memeriksa penyebab malfungsi ini, dapat dilakukan dengan melihat gejala-gejala yang ditimbulkan. Dari gejala ini, akan dapat diperkirakan komponen apa yang mengalami perubahan-perubahan. Untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan, diperlukan pekerjaan overhaul. Pekerjaan overhaul adalah pekerjaan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada mesin. Pekerjaan overhaul meliputi pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan kembali. Bagaimana melakukan proses overhaul? Dalam multimedia interaktif ini, akan dipaparkan materi tentang overhaul dan cara melakukan overhaul, khususnya overhaul pada mekanisme mesin. Oke, itulah video apresiasi yang berhubungan dengan perbaikan mekanisme mesin atau yang disebut dengan overhaul mekanisme mesin. Sebelum kita memulai untuk pemanduan dari Bapak mengenai atau materi simulasi tentang pembongkaran atau perbaikan mekanisme mesin, Bapak di sini akan menyampaikan pengantar terlebih dahulu. Nah, ini adalah pengantar yang harus kalian ketahui bahwa pengertian overhaul yaitu adalah suatu pekerjaan mendeteksi malfungsi dan memperbaiki fungsi mesin. Jadi malfungsi itu adalah sesuatu hal yang tidak normal di dalam mesin, lalu kita akan memperbaikinya fungsi tersebut yang tidak normal lagi. Pekerjaan ini dimulai dari pelepasan atau pembongkaran mesin, transaxle, diferensial, dan komponen lainnya hingga penyetelan dan perbaikan atau penggantian komponen bila diperlukan. Tapi apabila komponen itu masih bisa diperbaiki, kita akan perbaiki dalam pembelajaran atau dalam kondisi tertentu setelah pembelajaran itu dimulai. Nah, untuk langkah overhaul itu dimulai dari memastikan masalah atau gejala. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan
sebelum melakukan overhaul mesin, pastikan masalah terlebih dahulu. Jangan sampai kalian belum menemukan masalahnya, kalian sudah memberikan keputusan bahwa mesin ini harus di overhaul. Sedangkan malfungsi pada mesin itu belum tentu disebabkan oleh komponen-komponen mesin yang ada di dalam. Bisa saja hanya komponen-komponen pendukungnya yang bermasalah, makanya harus dipastikan masalah terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk menentukan apakah mesin ini harus dioperasi atau tidak, yaitu setelah kita menemukan masalah, lalu lepas atau bongkar sesuai dengan urutan yang harus dilakukan seorang mekanik. Yang ketiga, yaitu membersihkan atau memeriksa komponen-komponen yang dibongkar. Jadi ketika kalian membongkar komponen, itu pastikan langsung diperiksa apakah komponen yang kalian bongkar itu komponen yang mengalami kerusakan atau tidak. Selanjutnya yang terakhir, yaitu kalian rakit apabila kalian sudah menemukan atau mengantisipasi masalah yang terjadi pada saat setelah kalian melepas, membersihkan, dan memeriksa komponen yang terjadi malfungsi. Itu adalah langkah-langkah dari overhaul. Lalu proses overhaul mesin adalah yaitu memperbaiki malfungsi pada mesin. Pekerjaan overhaul mesin terdiri atas beberapa langkah. Yang pertama tadi pembongkaran, yang selanjutnya adalah pemeriksaan. Nah, untuk pembongkaran sendiri itu dilakukan langkah-langkah nanti pada saat kalian melakukan pembelajaran atau praktek langsung di kendaraan, itu pasti akan Bapak berikan job sheet sebagai panduan langkah-langkah pembongkaran. Lalu ada langkah-langkah pemeriksaan, langkah-langkah perbaikan, dan langkah-langkah perakitan. Jadi langsung saja kita akan mencoba ke materi tentang membongkar mekanisme mesin. Jadi materi hari ini adalah pembongkaran mekanisme mesin. Tahapan awal dalam melakukan overhaul mekanisme mesin yaitu adalah membongkar komponen pendukung sebelum kita memastikan komponen utama mesin itu kita lakukan pembongkaran. Yang pertama yaitu adalah membuang air radiator. Tentunya air radiator ini pasti ada di dalam mesin karena rata-rata mesin kendaraan yang sekarang itu sudah menggunakan sistem pendingin basah. Lalu yang selanjutnya adalah membuka pembuangan air radiator. Jadi tutup radiator itu dibuka, lalu pembuangan radiatornya dibuka sehingga air radiator akan keluar dari lubang pembuangan tempat air. Tempatkan air pada wadah khusus, di khusus air radiator. Poin selanjutnya yaitu jangan membuka keran pembuangan sampai terlepas seluruhnya, supaya kita dapat mengontrol debit air yang akan keluar dari radiator. Karena air akan sulit untuk ditampung penampungan air karena kadang-kadang kita tidak di bengkel itu terbatas ruang kerja kita. Pastikan air radiator keluar sampai habis, lalu tutup kembali pembuangan air radiator. Keluarkan oli mesin dengan membuka baut penguras oli. Jadi jangan sampai nanti kita lupa untuk mengeluarkan oli mesin. Setelah mengeluarkan air radiator atau air pendingin, tentunya di sini air pendingin mesin, maka kita harus mengeluarkan sistem pelumasan dengan mengeluarkan oli mesin. Jangan sampai tercampur antara oli mesin dengan air radiator. Tempatkan oli pada wadah yang cukup karena rata-rata mesin dengan cc 1000 sampai 1500 itu yang sering digunakan di Indonesia itu berkapasitas 3 sampai 4 liter oli yang terdapat pada mesin. Setelah semua oli keluar, tempatkan oli pada tempat yang aman. Apabila
oli itu masih bisa digunakan, tempatkan pada tempat yang aman. Namun apabila oli itu sudah tidak bisa digunakan kembali karena sudah terkontaminasi atau sudah lama waktu gunanya, maka pastikan oli itu tidak dibuang sembarangan karena akan menimbulkan pencemaran lingkungan, apalagi sampai dibuang di selokan air pembuangan karena nanti akan mencemari lingkungan dan sungai. Perhatikan video untuk memahami proses pembongkaran mekanisme yang tadi Bapak sudah jelaskan, sehingga kalian lebih memahami lagi dengan mengamati dan memahami video yang akan Bapak sampaikan. Membongkar mekanisme mesin. Tahapan awal dalam melakukan overhaul mekanisme mesin adalah dengan membuang air radiator. Buka pembuangan air radiator sehingga air radiator akan keluar dan tempatkan air. Jangan membuka keran pembuangan sampai terlepas seluruhnya, karena air akan sulit untuk ditampung pada penampung air. Pastikan air radiator keluar sampai habis. Tutup kembali pembuangan air radiator. Keluarkan oli mesin dengan membuka baut penguras oli. Tempatkan oli pada wadah yang cukup. Setelah semua oli keluar, tempatkan oli pada tempat yang aman. Tahap pembongkaran selanjutnya yaitu melepas radiator. Lepaskan selang radiator yang terhubung ke mesin dengan mengendorkan baut pengikat selang radiator. Setelah baut terlepas, lepaskan selang-selang radiator. Lepaskan radiator dengan membuka baut-baut pengikat radiator. Setelah semua baut terlepas, angkat radiator dan tempatkan radiator pada rak bagian bawah. Lepas kipas radiator dengan terlebih dahulu melepas tali kipas. Kendorkan baut penyetel tali kipas dan kendorkan tali kipas. Lepas tali kipas dari dudukannya. Lepas kipas radiator dengan melepas baut-baut yang mengikat kipas. Setelah baut terlepas, lepaskan kipas dan puli kipas. Tempatkan bagian depan mesin pada rak bagian bawah. Lepas alternator dengan mengendorkan baut pengikat alternator. Sebelum alternator terlepas, buka terminal kabel yang terhubung ke alternator. Selanjutnya, lepas baut pengikat alternator dan angkat alternator dari dudukannya. Oke lah, itu adalah video tentang membongkar mekanisme mesin part 1 atau episode 1. Untuk selanjutnya nanti akan Bapak lanjutkan di pertemuan berikutnya mengenai pelaksanaan perbaikan mekanisme mesin. Jadi di awal ini, di pertemuan kali ini, kita dan kalian itu akan mendapatkan materi tentang pembongkaran mekanisme mesin episode 1. Nah, untuk minggu depan Bapak akan melanjutkan prosedur pembongkaran mekanisme mesin dalam melakukan perbaikan mekanisme mesin atau yang disebut dengan overhaul. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan simulasi. Jadi simulasi ini adalah simulasi penempatan dari komponen pada rak atau pada saat kita habis melakukan pembongkaran. Tentunya tidak boleh kalian prosedurnya meletakkan komponen mesin itu di lantai. Maka dari itu nanti di bengkel pun Bapak akan sediakan rak untuk meletakkan komponen yang dibongkar. Itu ada beberapa gambar komponen mesin jadi yang sudah terbongkar, lalu di sebelah sampingnya itu ada rak dengan 3 tingkat.
Simulasi untuk penempatan komponen yang benar adalah berpasangan. Ya, jadi ketika kalian membongkar komponen mesin itu letakkan berurutan dan berpasangan sesuai dengan langkah pekerjaan yang dilakukan. Jadi jangan sampai nanti kalian meletakkan komponen sembarangan tercampur baur sehingga pada saat kalian akan merakit kembali tuh komponen tersebut kehilangan tempat atau kalian akan sulit untuk mencarinya pada saat kalian merakit kembali. Ya, kita langsung saja. Contoh di sini Bapak mempunyai kepala silinder, blok silinder, terus kipas, terus air filter, terus di sini karburator, terus di sini oil filter, di sini distributor, dan di sini ada radiator. Nah, tentunya ini komponen-komponen yang saling terhubung, di mana yang pertama adalah kepala silinder berhubungan dengan blok silinder kita tempatkan di atas. Jadi ini supaya lebih aman sehingga komponen ini tidak akan terjadi kerusakan atau hal-hal yang lainnya. Nah, yang keduanya kita pasangkan kepala silinder dengan blok silinder. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah berpasangan antara kepala silinder dengan blok silinder. Nah, untuk selanjutnya berarti antara radiator. Radiator itu berpasangan dengan kipas. Nah, kita taruh paling bawah. Ya. Jadi fungsi kenapa harus ditaruh paling bawah? Karena radiator ini komponen yang tidak terlalu terkontaminasi apabila ada hal-hal yang menempel di bagian komponen, makanya ditaruh di paling bawah. Berpasangan dengan kipas. Nah, seperti ini. Jadi apabila kalian meletakkan tidak sesuai pada tempatnya, nanti di sini akan ditolak oleh raknya atau tidak diperbolehkan. Itu prosedurnya. Terus selanjutnya di sini ada saringan oli. Tentunya saringan oli kita tempatkan. Nah, seperti ini. Jadi apabila saringan oli ditempatkan di sini, itu urutannya harusnya kan mesin, saringan oli, terus saringan udara, dan radiator yang paling bawah. Seperti kita mulai lagi, kita ulangi. Contoh misalkan ini dengan saringan oli dengan, nah ini tetap salah karena perpasangannya harusnya di rak nomor 2. Nah ini juga pasti akan salah seperti ini karena tempatnya bukan pada rak nomor 2. Coba kita ulangi. Kepala silinder pada rak paling atas dengan blok silinder, terus saringan oli dengan distributor, saringan udara dengan karburator, lalu radiator dengan kipas radiator. Nah, apabila meletakkan komponennya seperti ini pada rak penyimpanan komponen, ini kalian sudah melakukan prosedur dengan baik sesuai dengan penempatan komponen mesin kira. Oke, untuk pembelajaran hari ini nanti akan ada evaluasi mengenai pembelajaran overhaul di bagian pertama. Tunggu saja soal mengenai video ini. Materinya Bapak ambil untuk soal-soal itu dari video PJJ hari ini. Terima kasih. Salam semangat. Tetap jaga kesehatan. Pakai masker. Lebih jangan menggunakan sabun dan air mengalir supaya kita saling menjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.